yang dimiliki oleh rakyat yang memang untuk kehidupan apalah subsisten, pokoknya bisa makan bisa gitu ya. Sudahlah, itu kembalikan lagi, mereka kan juga di situ. Oh, ini kan di dalam kawasan hutan, buktikan kawasan hutan apa bukan, itu sudah tata batas atau bukan. Kalau enggak ya sudah, izinnya dilanjutkan ngurusnya. Nah, yang korporasi yang tanpa izin itulah diproses. Diproses bukan apa, tanpa izin, bukan karena kawasan hutan, karena memang bukan kawasan hutan gitu. Perbaiki dulu yang paling kurang sustainable. Tapi kan enggak, yang lain kita biarkan aja. Sawit yang sudah maju sustainability-nya itu pula yang dikerjain terus kan. Why? Well, it's a matter of cuan. Enggak lebih dari itu? Enggak lebih dari itu. Dan itu tidak melanggar undang-undang ya? Justru menegakkan undang-undang. Gitu loh. Menegakkan undang-undang dengan benar, diapresiasi oleh rakyat. Berarti ini bukan mau nyeleneh gitu ya. Kalau sebelum Januari 2025 hanya kehutanan yang boleh dikatakan melanggar hukum akibat tidak menjalankan undang-undang tadi, setelah Januari 2025 ada 10 institusi ya yang melanggar hukum akibat menjalankan aturan yang nggak benar itu. Ya mestinya kejaksaan, ya cobalah, tengoklah hukumnya. Clear itu ya? Clear sekali, sangat clear, gitu loh. Cobalah lihat. Saya juga tahu ada jaksa juga, mantan jaksa lah, yang kena juga kawasan hutan loh. Gimana ini? Padahal ya nggak berani. Loh, coba baca aturannya. Ya mungkin nggak, ya mungkin karena urusannya banyak ya, hukum yang lain, undang-undang yang lain banyak, itu nggak terbaca dengan baik. Ada juga, loh, tanahku kena pula, loh iya tanahku kena pula gimana? Itu. Jadi gimana tuh? Jadi teman-teman, membahas soal kawasan hutan ini boleh dibilang sederhana, boleh dibilang rumit. Kalau kita mengacu pada aturan yang ada, sesungguhnya sederhana. Kenapa? Karena sudah ada langkah-langkah yang dibuat untuk menjadi panduan bagi pelaksana dari aturan itu. Kalau menunjuk satu hamparan menjadi kawasan hutan, lalu dilanjutkan dengan penataan batas, lalu pemetaan, kemudian ditetapkan. Penataan batas menjadi sangat krusial karena areal yang ditunjuk itu bisa jadi banyak di dalamnya hak-hak pihak ketiga. Betul. Inilah fungsinya penataan batas. Sehingga apa? Sehingga batas-batas itu menjadi berkekuatan hukum. Tapi menurut Prof. Sudarsono ini yang nggak pernah dilakukan. Sehingga apa? Banyak hak-hak masyarakat termasuk manusia yang terjebak di dalam kawasan hutan itu. Tadinya ada harapan bahwa persoalan yang sudah menahun dan bahkan berpuluh tahun ini bisa terselesaikan, namun ternyata justru masalah baru yang muncul. Nah, ini berikutnya, setelah disita area-area yang disebut kawasan hutan itu, lalu sebagian diserahkan ke yang namanya PT Agrinas Palma Nusantara. Ada 1,7 juta hektar kebun sawit yang kemudian diserahkan untuk dikelola. Hanya saja PT Agrinas tidak memiliki manpower yang bisa mengelola itu, lalu di KSO-kan. Dan Prof, menariknya, 28 Oktober 2025, Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan nomor 20. Gitu ya. Itu perubahan dari Kemenhub 7 2021. Di sana dikatakan bahwa areal sitaan itu yang fungsinya HP dan HPT
akan diputihkan untuk perusahaan yang saya katakan tadi. Jadi dihitung-hitung kalau dari 4,02 juta hektar lah clearnya kemarin itu, lebih dari 2 juta hektar ini akan menjadi putih untuk PT Agrinas. Di saat proses penyitaan ini menurut Prof tadi kan melanggar hukum. Ya. Lalu ditimpuk dia dengan aturan hukum baru. Ini gimana? Ya inilah. Ya kita itu tidak bisa menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, itu nggak bisa. Pasti nggak akan sustainable. Ya sudahlah. Gini, kalau saya ya, areal tadi itu yang dimiliki oleh rakyat yang memang untuk kehidupan subsisten, pokoknya bisa makan, bisa gitu ya. Sudahlah, itu kembalikan lagi, mereka kan juga di situ. Terus kemudian yang sudah berizin, berizin kebun ya. Terus, ini kan di dalam kawasan hutan, buktikan kawasan hutan apa bukan, itu sudah tata batas atau bukan. Kalau enggak ya sudah, izinnya dilanjutkan ngurusnya. Nah, yang korporasi yang tanpa izin itulah diproses. Diproses bukan tanpa izin, bukan karena kawasan hutan, karena memang bukan kawasan hutan gitu. Lalu menggunakan tanah negara tanpa izin, ya proses. Kalau ada pelanggaran pidananya silakan diproses. Tapi kalau sudah ada izin izin lokasi atau apalah namanya dulu kan ada. Terus dulu kan dipersoalkan surat pelepasannya. Kalau itu belum kawasan hutan, apa yang mau dilepaskan? Barangnya pun belum ada gitu. Itu ikutin saja. Belum dinikahi udah diminta itu diceraikan. Dia, belum nikah aja belum minta cerai pula kawan tuh. Ya, tapi ya itulah yang terjadi di negara kita. Ya sudahlah, yang kayak begitu udah tutup. Marilah kita berjalan yang benar, yang lebih baik. Yang mengenai rakyat yang di situ, ya sudahlah. Lah kami akui itu milik kalian, silahkan. Akan produktif. Kalau sekarang ini dirawat itu, saya rasa enggak. Boleh aja negara ini sawit sitaan itu ya? Sawit sitaan, terus di KSO kan akan dirawat oleh pemegang KSO? I don't think so. Dia hanya karena dia juga ini kan barang nggak pasti, gitu loh. Ngapain pula saya merawat kebunnya? Enggak lah. Mereka kan orang rasional juga. Pasti itu akan merosot produktivitasnya. Banyak kebun yang akan rusak. Ini prediksi ya, belum tentu benar. Tapi kayaknya benar. Kalau ketidakpastian itu terjadi ya kayak begitu. Tugas pemerintah itu adalah memberi kepastian. Jangan menciptakan ketidakpastian. Maaf pemerintah sekarang, itu banyak yang banyak ketidakpastian yang terjadi sekarang ini. Lalu ada satu hal nih, Prof, yang cukup dibilang lucu enggak sih ya, tapi bahwa mereka ini ya, Satgas PKH maupun Agrinas ini mengatakan, wah ini pemilik areal yang luas, itu kan? Oke. Nah, sementara kan kita punya regulasi batasan luas itu seperti apa. Ya. Lalu dia di kawasan hutan, ini diambil, walaupun itu punya seseorang gitu. Nah, dia beranggapan luas, batasnya kan hanya 5 hektar. Kan, ini muncullah aturan-aturan sendirilah. Kalau udah 50 hektar ke atas ini cukong, kan gitu tuh. Nah ini harus disita. Ditambah lagi dengan embel-embel ini nggak bayar pajak. Nah, mungkin Prof bisa ngasih sedikit pencerahan lah terkait itu batasan luas tadi gitu ya. Atau soal luas nomor 2, tapi pastikan dulu betul nggak ini kawasan hutan gitu loh. Atau gimana? Ya, kalau menurut saya pastikan dulu. Ini kan kalau soal luas itu aturan mana yang ada nggak aturannya itu? Kalau ada, mari nanti kita lihat. Tapi yang jelas kawasan hutan itu jelas aturannya kan, itu dulu lah tegakkan itu supaya jelas dulu gitu. Kalau sudah ini bukan soal kawasan hutan, ya sudah kemudian masuk kepada
pembatasan luas tadi. Tapi kalau ini sudah kawasan hutan, sudah ada penetapannya, lu melanggar selesai sudah sampai di situ. Ya, kalau sudah ditetapkan. Iya, mau ngeluasan berapapun udah jangan diomongin lagi gitu loh. Tapi kalau itu bukan kawasan, marilah kita omongin soal ada nggak yang dilanggar soal pembatasan luas dan segala macam. Itu kalau di situ ada pelanggaran, ya kita proses pelanggaran itu. Kalau enggak ya sudah, mau apa? Ada aturannya. Tapi kawasan hutan itu jelas aturannya, itu dulu kita tegakkan gitu. Bertahap lah, jadi jangan campur aduk. Jangan dicampur aduk ya. Gitu. Itu aja kalau menurut saya. Oke. Nah, jadi Profesor Sudarsono Sudomo, kalau udah ngobrol dengan beliau ini, bisa 2 hari 2 malam. Bukan propnya yang ketar-ketir, saya yang ketar-ketir gitu. Ini nanti orang nonton ini gimana? Meskipun sesungguhnya apa yang beliau katakan itu benar semua, minimal dari analisis yang saya punya juga gitu, bahwa menegakkan aturan dengan mengangkangi aturan itu nggak benar, apalagi menegakkan aturan tanpa dasar aturan, lalu menenggelamkan aturan yang sesungguhnya, itu justru malah mengkhianati konstitusi, berarti mengkhianati negara. Ya. Benar nggak, Bro? Betul. Iya. Ya, konstitusi itu harus kita hormati. Kalau kayak mengkhianati. Dan itu akan sama dengan Zionis tadi ya? Iya. Iya. Nggak peduli dengan nasib orang. Tapi kenapa kemudian Prof mengatakan Zionis di Indonesia itu kehutanan? Faktanya yang mengusir-ngusir masyarakat penduduk yang sudah bermukim di situ kehutanan. Fakta itu. Saya nggak akan mundur dari itu. Nyatanya begitu. Dan Zionis itu terlindungi. Nyatanya sampai sekarang malah diaminin gitu. Gitu loh. Iya. Maaf saya ngomong keras. Sekarang itu sudah kelewatan menurut saya. Sudah kelewatan. Ini harusnya masalah ini sudah selesai di abad 20 dulu. Ini abad 21 sudah berjalan 1/4. Masih juga kita berkutat di situ. Apa itu? Masalahnya jelas, aturannya jelas. Kalian nggak mau melaksanakan itu. Bahasa apa? Kalau saya sebut Dajjal terlalu inilah, Zionis lah yang buat Dajjal abstrak banget. Tapi kalau Zionis kan kelihatan. Dajjal belum pernah kita lihat ya? Belum pernah kita lihat. Saya nggak tahu. Zionis sudah. Jangan-jangan Dajjal itu cakep, bagus, baik kan nggak tahu saya. Tapi kalau Zionis kan jelas jahat itu kan. Nah, udah itu aja. Oke. Makin ke sini situasinya kan makin crowded ini, Prof. Yes. Ya. Dan bahkan dengan membuat dalil negara, mereka berusaha mengklaim. Saya tidak mengatakan merampas, mengklaim gitu ya. Banyak cara yang dilakukan, termasuk mengintimidasi aparat pemerintah desa gitu ya. Dengan dalih ini tanah negara. Siapa yang menolak, ini sama dengan melawan negara. Melawan negara sama dengan melawan perintah presiden. Ini luar biasa sekarang, Bro. Ya. Padahal itu tadi basisnya tentang klaim kawasan hutan tadi, bolak-balik masyarakat maupun aparat desa ini meminta buktinya, tidak ada. Ya. Jawabannya justru kami hanya menjalankan perintah. Ini yang terjadi sekarang. Betul. Akhirnya kesimpulan sederhananya hanya satu. Karena di batang pohon sawit itu ada uang. Ya. Makanya bersusah payah untuk direbut. Iya. Ini gimana? Ya, realitanya begitu. Jadi kalau kita ngomongin sawit, karet, itu akan mengalami yang sama, Pak. Akan mengalami kawasan hutan lagi, pemukiman kawasan hutan lagi, kan gitu. Nah, cuman yang ada cuannya kan sawit. Ya. Jadi ngapain kita ngurusin yang nggak ada cuannya, cuman capek tapi nggak dapat apa-apa. Kalau ini kan lumayan. Ya iya, memang nyatanya kan begitu. Sekarang ngomong gini, soal sustainability misalnya. Gaya kan ngomongnya, sustainability, fine. Marilah kita berkebun dengan sustainable. Oke, apa yang dilakukan? Sejelek-jeleknya sawit itu sudah ada definisi sustainability definisi
division di perusahaan-perusahaan itu kan. Ada apa itu ISPO lah, kemudian ada apa itu yang malah RSPO lah segala macam kan. Oke. Artinya dari segi aspek sustainability, sawit itu yang paling maju. Oke. Nah, kalau kita memang betul-betul concern terhadap sustainability perkebunan, harusnya yang kita attach dulu, yang kita perbaiki dulu, yang paling kurang sustainable. Tapi kan enggak, yang lain kita biarkan aja, sawit yang sudah maju sustainability-nya itu pula yang dikerjain terus kan. Why? Well, it's a matter of cuan. Enggak lebih dari itu? Enggak lebih dari itu. Nanti kalau ada komoditi lain yang lebih banyak cuannya ya ke situ juga gitu loh. Sekarang apakah ya kopi itu ada sustainability-nya, karet ada, coklat ada, siapa peduli? Nggak ada. Kayu ada? Nggak ada. Tapi nggak dibenahi di situ gitu loh. Padahal harusnya kita benahi yang paling buruk kan. Naik, oke, yang paling buruk naik lagi terus kayak gitu. Jadi kayak dinding empat gini ya, kita isi air. Volume air terbanyak itu ditentukan oleh dinding yang paling rendah kan. Nah ya sudah, kita perbaiki dinding ini, kita naik-naikkan pelan-pelan jadi airnya itu bisa lebih penuh. Lah ini ada dinding jebol yang satu dimasalahkan, yang ini terus berharap airnya menjadi lebih banyak. No way. Itu kan yang terjadi. Sawit terus, semuanya sawit. Apakah yang lain itu sustainable? Ya enggak. Tapi kan nggak dipermasalahkan. Nah kan gitu. Ya karena ada duitnya. NGO itu kan semuanya duit juga yang di ini. Udahlah, jangan munafik yang kayak gitu-gitu. Saya tahu gitu. Itu aja. Ngomongin lingkungan, wow. Oke, teman-teman, apa yang kami perbincangkan ini mulai dari arboretum tadi sampai di meja ini sesungguhnya bukan upaya untuk mencari-cari kesalahan pemerintah, tidak. Tapi kami minimal menjadi bagian dari bagaimana pemerintahan sekarang bisa lebih berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian turut serta membenahi aturan-aturan yang barangkali melenceng ataupun tidak terjalankan pada season terdahulu. Tentu pemerintahan yang makin bersih akan mencerminkan bagaimana bangsa ini ke depannya. Dan apapun yang dikatakan oleh Prof. Sudarsono, bukan pula ini menjadi sebuah upaya pembangkangan lah ya Prof ya. Bukan, malah justru saya mengajak, marilah kita ikutin aturan main yang ada. Ini harus segera dibenahi, betul, karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat langsung ya Prof ya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami bincangkan ini, Bapak Presiden juga bisa mengetahuinya, sehingga tidak ada nanti muncul kata, sudah terlambat. Kita sangat mencintai bangsa ini, kita sangat mencintai negara ini, dan tentunya kita menghormati siapapun pemimpin negara hari ini. Oleh penghormatan inilah kami berdua, saya Abdul Aziz, yang jauh-jauh datang dari Pekanbaru ke Fakultas Kehutanan IPB. Ini adalah juga bagian dari bagaimana cara kami mencintai negeri ini. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih sama-sama. Meluangkan waktu buat kami. Mungkin banyak orang mengatakan, ini cerita basi. Tapi ini bukan soal basi atau tidak basi, tapi soal kepekaan kita terhadap situasi. Dan tetap bergizi. Oke, makasih banyak.